saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian Ku menang sebanyak 2 kali. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar radio Magelang FM, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai engkau juga. Jemaat duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan para pendengar radio Magelang FM dimanapun berada, dalam menjalani pesiarahan hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh 2 atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradoks itu, ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu seperti Fajar. Kehidupan ini
ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat cocokanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM. Marilah umat Tuhan, kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan pengelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Kita masuk dalam doa pengakuan secara pribadi. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami memohon. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait yang pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita telah didamaikan, oleh karena itu mari kita menyampaikan dan mengucapkan salam namaste dengan bertutur salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, anugerahkan hati dan pikiran yang bening dan bening di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Melalui kuasa-Mu mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, yang Engkau pakai untuk melayangkan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang Agung, yang Putri, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak dimanapun berada, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada yang mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan leksionari yang ada. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah meminta supaya aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Yang Agung, yang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak dimanapun berada, secara khusus juga untuk para pendengar Radio Magelang FM. Tema khotbah pada saat ini adalah teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Suatu pertanyaan, benarkah saat ini kita sedang berada di dunia yang keruh atau butek dalam bahasa Jawa? Tidak bening lagi. Ya, dapat dikatakan dunia ini sedang keruh atau butek. Karena adanya pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya, sehingga kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan 5M dan juga program vaksinasi. Bahkan dalam suasana Lebaran atau Idul Fitri yang biasanya bisa mudik, tetapi untuk sementara mudik harus ditunda. Adanya bencana alam yang juga terjadi di bangsa dan negara kita, banjir dan lain sebagainya, mengingatkan betapa egois dan serakahnya kita manusia dalam mengolah, mengusahakan alam tanpa memelihara, merawat, dan menjaga kelestariannya. Dunia ini keruh karena dipenuhi tingkah laku yang lebih memilih rusuh daripada damai. Melahirkan perpecahan, kekerasan, demikian juga tingginya radikalisme dan sentimen antar agama, sampai adanya bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar yang mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa serta kedamaian dan ketentraman yang ada. Kita juga menjumpai praktek-praktek korupsi, penipuan, pencurian, kecurangan, dan ketidakadilan. Inilah kenyataan yang menunjukkan dan membuktikan bahwa dunia ini sedang keruh. Dunia yang keruh dan butek berarti bahwa dalam kehidupan kita tidak lepas dari masalah, tantangan, dan pergumulan yang ada. Baik masalah yang berhubungan dengan keuangan, kesehatan, kebahagiaan, kepercayaan, keluarga, konflik, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang keruh atau butek, kita sebagai orang percaya tetap teguh atau runtuh
Inilah suatu pertanyaan. Dalam dunia yang keruh, penuh tantangan dan hambatan, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi runtuh. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk tidak menjadi anak yang manja dan cengeng serta penakut. Tuhan mendidik kita menjadi kuat dan tangguh dalam kehidupan sambil tetap bergantung kepada kasih Tuhan. Tuhan mendidik kita umatnya untuk tidak melarikan diri dari dunia yang keruh, dunia yang penuh dengan tantangan, masalah, baik dalam suka maupun duka, dalam kegagalan maupun dalam keberhasilan. Karena kita ada bersamanya. Bahkan kita terpanggil dalam dunia yang keruh ini untuk tidak menambah keruhnya dunia, tetapi sebaliknya, menjadikan dunia semakin bening dan jernih kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan. Semuanya ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapanya untuk para murid dalam bacaan Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Sehingga melalui kita menghayati doa Tuhan Yesus, ditunjukkan tentang kasih-Nya yang besar kepada para murid dan kepada semua orang yang percaya di segala zaman, karena doa Tuhan Yesus tidak hanya untuk para murid pada waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang percaya sampai sekarang ini juga. Dalam doanya Tuhan Yesus meminta supaya para murid-Nya terlindungi oleh kuasa Allah yang besar. Doa Yesus bagi murid-murid-Nya justru diwarnai dengan harapan agar para murid terlindungi, bersatu, bergembira, bersedia diutus dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ia berdoa agar para murid tetap bisa menapaki waktu-waktu ke depan dengan iman dan pengharapan yang teguh di tengah ladang pelayanan mereka yang keruh di dalam keadaan dunia yang keruh ini. Keruh bukan karena tidak ada keselamatan, tetapi keruh karena orang banyak yang membenci mereka dan berita yang mereka sampaikan. Doa Yesus bagi murid-murid-Nya juga menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi pribadi yang utuh karena mereka adalah milik Kristus dan Kristus ada di dalam mereka, yaitu para murid termasuk kita saat ini. Yesus mengharapkan bahwa para murid tetap bisa terikat di tengah kemungkinan adanya ancaman, kegoyahan, kekhawatiran, dan kepilauan yang menimpa hidup ini. Ada hal-hal yang penting yang harus kita wujud nyatakan, yang harus kita tindak lanjuti melalui doa Tuhan Yesus Kristus. Doa Yesus itulah yang juga kita hayati sebagai doa yang meneguhkan perjalanan hidup kita yang masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan di dalam menapaki dunia yang keruh ini. Kita meyakini secara iman bahwa Yesus menginginkan agar kita tetap teguh dan utuh dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai respon sikap hati dan sikap iman kepada Tuhan Yesus Kristus atas doa yang dipanjatkannya kepada Bapa untuk murid-murid-Nya termasuk kita saat ini? Doa Tuhan Yesus Kristus harus kita hidupi dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang keruh ini. Yang pertama, untuk tidak khawatir dalam kehidupan kita di tengah dunia yang keruh ini. Banyak hal yang dikhawatirkan dan ditatukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kebutuhan jasmani kita. Namun, kita dipanggil untuk tidak takut dan khawatir. Mengapa? Karena kita milik Bapa, dan Bapa di surga, Allah yang maha kaya dan penuh rahmat, senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam dunia yang keruh yang pertama, kita dipanggil untuk tidak perlu khawatir dan takut menghadapinya, karena Kristus Tuhan memelihara kita. Yang kedua, supaya kita hidup sehati sepikir, bersatu, tidak sebaliknya bertengkar dan padu. Yesus berdoa supaya murid-murid-Nya termasuk kita menjadi satu. Itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus
dalam ayat yang ke-11b. Dalam dunia yang keruh, banyak orang yang bermusuhan, saling membenci, saling iri. Kita dipanggil untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kemajemukan. Kita dipanggil untuk hidup rukun, saling mengasihi, menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kita menjadi kuat dan teguh karena kita bersatu. Itulah panggilan kita yang kedua, untuk bersatu. Lalu yang ketiga, untuk mewujud nyatakan doa Yesus ini, di dunia yang keruh ini, kita diharuskan untuk memiliki iman yang teguh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tantangan, pergumulan, dan juga pencobaan yang ada di dunia yang keruh ini, kita dipanggil untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Untuk tidak meninggalkan Tuhan, tetapi untuk tetap memiliki iman yang teguh dan kuat. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam doanya menghadapi dunia yang keruh ini. Yang selanjutnya, yang keempat, kita dipanggil untuk hidup benar seturut dengan kehendaknya. Seperti di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Kita dipanggil untuk menjaga kekudusan karena kebenaran. Artinya, kita dipanggil untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dunia yang keruh ini kita dipanggil untuk mendasari kehidupan kita dengan berlandaskan kebenaran. Dan kebenaran itu di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga walaupun kita menghadapi dunia yang keruh, tetapi kalau kita didasari dengan hidup taat kepada firman Tuhan, maka di situ kehidupan kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Karena hanya setiap orang yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan, dan itulah janji Tuhan, kita akan bahagia. Yang terakhir, di dalam dunia yang keruh ini, di dalam doanya Tuhan juga mengendaki kita untuk taat dan setia kepada perutusan. Seperti yang disampaikan dan di dalam ayat yang ke-18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Para murid termasuk kita, dipanggil dalam dunia yang keruh ini untuk membawa damai sejahtera. Dengan membawa damai sejahtera, dengan membawa kebenaran, dengan membawa cinta kasih, maka dunia ini tidak akan semakin keruh, tetapi justru sebaliknya, dunia ini akan menjadi jernih, akan menjadi indah dan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, melalui firman Tuhan kita diingatkan teguh atau runtuh dalam dunia yang keruh. Dalam dunia yang keruh dapat saya ilustrasikan demikian. Saya membawa 3 barang, yaitu wortel, telur, dan yang ketiga adalah kopi. Dunia yang keruh itu bagaikan air yang mendidih, yang dipanasi. Dan kalau ketiga benda ini kita masukkan, yang pertama wortel, dan kita tunggu 15 menit. Lalu yang kedua adalah telur. Kita masukkan di air yang mendidih dan kita tunggu 15 menit. Dan yang ketiga, kopi. Kita masukkan ke dalam air yang mendidih dan kita tunggu 15 menit. Apa yang terjadi? Wortel akan menjadi lembek. Wortel ini akan hancur kalau ditekan. Yang menunjukkan kepada kita supaya dalam dunia yang keruh ini, tantangan yang ada tidak menjadikan kita runtuh, hancur. Atau yang kedua, yaitu seperti telur ini. Di mana telur ini yang tadinya ada cangkang dan di dalamnya ini lembek, tetapi setelah dipanasi akan menjadi keras.
Di dalam dunia yang keruh dengan penuh tantangan pergumulan ini, apakah akan menjadikan kita menjadi orang yang keras, menjadikan orang yang hanya melakukan kehendak kita sendiri, tidak mau ditegur dan tidak mau diingatkan? Atau kita akan jadi seperti yaitu kopi yang kita masukkan ke dalam air yang panas tadi. Harumnya semerbak, wangi. Dan kalau diminum itu menyegarkan. Tuhan mengendaki dalam dunia yang keruh ini kita seperti kopi yang membawa yaitu kesejukan, yang juga membawa suatu kehangatan, sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga dalam dunia yang keruh ini kita tidak runtuh, tetapi kita tetap teguh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kami juga mensyukuri untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Anugerahkan tentram dan damai di dalam keberadaan bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami, anugerahkan roh hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri dimanapun berada, secara khusus di Indonesia. Tuhan memberkati supaya berjalan dengan aman, lancar, hikmat, dan penuh dengan sukacita. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah ya Tuhan, gereja Tuhan supaya dituntun dan diberkati melalui pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan para majelis gereja, komisi panitia, diberkatilah ya Tuhan. Seluruh warga jemaat secara khusus dalam pergumulannya, baik saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan dan kekuatan.
Bagi anak-anak kami di dalam pertumbuhan perkembangan, Tuhan berkati. Dalam studinya dari pratika sampai perguruan tinggi, Tuhan anugerahkan ketekunan dan kepandian supaya apa yang dicita-citakan berhasil. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada, baik melalui sekolah, panti, rumah sakit, Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah Tuhan doa sembahyang kami, yang semuanya kami mohon di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjukkan dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingat bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga dan menentukan bahwa iman kepercayaan kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti anggur dan roti yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Tawarikh 16 pada ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kami mengucap syukur karena mata iman kami menyaksikan tingkap-tingkap anugerah dari langit Engkau bukakan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Ajarkan kami ya Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Embara hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai di sini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami tak akan gentar dan selalu bergemar, kendati harus menghadapi realitas hidup yang buyar dan ambyar. Saudara-saudara dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa dan seluruh keberadaan umat Kristen, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Magelang, dengan penuh kasih kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus memberkati keberagaman umat beragama di Indonesia, hidup saling berdampingan dengan indah. Amin.